Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Ayo Belajar. Dalam sebuah organisasi seperti kantor, tentu terdapat aktivitas kantor yang dilakukan oleh personel kantor. Kegiatan dalam kantor tersebut dapat berjalan dengan lancar karena adanya administrasi perkantoran. Pembahasan mengenai personil administrasi pada bab ini akan lebih banyak membahas mengenai personil administrasi perkantoran atau lebih tepatnya personil kantor. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan personil kantor? Yuk kita simak materi berikut ini. Personil kantor adalah orang-orang atau karyawan atau pegawai yang menjalankan atau melayani pekerjaan-pekerjaan dalam suatu organisasi untuk suatu tujuan tertentu dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan. Personil kantor merupakan elemen yang sangat penting untuk diperhatikan karena tanpa adanya personil dalam kantor, maka dapat dipastikan organisasi atau kantor tidak akan berjalan dengan lancar. Macam-macam personil kantor dapat dibedakan menjadi administrator, manajer, staf, dan pegawai atau worker. Berikut adalah tugas dan tanggung jawab personil kantor. Kita bedakan menjadi 5, yaitu tingkat direktur, administrator, bagian keuangan, sekretaris, dan penerima tamu. Kita bahas satu persatu ya. Untuk direktur, bagian ini bertugas melakukan pemantauan dan bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas kantor secara keseluruhan, melakukan pengaturan pembagian tugas pekerjaan personil, serta melakukan pengaturan mekanisme kerja dan perlengkapan kerja kantor sesuai kebutuhan. Untuk administrator, bagian ini bertugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga kantor dan bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan dan penyimpanan semua warkat atau surat keluar dan surat masuk, serta urusan kearsipan dan kepegawaian pada umumnya. Pada bagian keuangan, bagian ini bertanggung jawab terhadap kegiatan mengelola keuangan serta melakukan pengaturan arus kas keluar dan kas masuk. Pada jabatan sekretaris, bagian ini bertanggung jawab dalam pembuatan agenda dan jadwal kegiatan kerja pimpinan juga untuk karyawan di bagian lainnya, serta pembuatan surat keluar. Bagian penerima tamu, bagian ini bertanggung jawab atas pelayanan terhadap tamu atau orang-orang yang mempunyai kepentingan terhadap kantor. Syarat yang sesuai dengan bidang tugas pekerjaannya harus dipenuhi oleh setiap personil kantor. Adapun persyaratan-persyaratan personil kantor secara umum dapat kita bahas sebagai berikut. 3 syarat persyaratan yang paling tidak harus dipenuhi oleh personil kantor, yaitu persyaratan pengetahuan, keterampilan, serta kepribadian. Pengukuran persyaratan pengetahuan pada saat ini dengan tingkat pendidikan formal. Hal ini apabila telah mempunyai ijazah pendidikan terakhir yang sudah diselesaikan, maka seseorang dianggap mampu mengerjakan suatu pekerjaan dan diterima sebagai karyawan kantor. Anggapan bahwa seseorang dianggap mampu mengerjakan suatu pekerjaan jika ia memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai merupakan hal yang sangat lazim. Untuk persyaratan keterampilan, organisasi atau kantor biasanya telah memiliki standar setiap pekerjaan yang terukur. Artinya, personil yang terampil adalah personil yang dapat bekerja sesuai dengan mutu, jumlah, dan waktu yang telah ditentukan. Di bagian manapun dia ditempatkan, seorang karyawan kantor sudah seharusnya mampu melaksanakan semua pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik dan benar. Untuk persyaratan kepribadian menyangkut watak dan sifat yang baik yang harus dimiliki oleh personil kantor. Setiap orang akan memiliki kepribadian yang berbeda-beda tergantung pada sifat dan watak orang tersebut. Hal ini dikarenakan setiap orang memiliki ciri khas masing-masing. Beberapa syarat kepribadian yang diperlukan oleh seorang personil kantor, yakni loyalitas. Dalam hal ini adalah kesetiaan terhadap perusahaan dan pekerjaannya. Kemudian ada tekun dan rajin, melaksanakan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh, cermat, dan teliti. Ada sabar,
Dalam hal ini tidak cepat putus asa dan ulet dalam melaksanakan setiap pekerjaan yang diberikan kepadanya. Kerapian yang artinya setiap pekerjaan dilakukan dengan baik, tertata rapi, dan tidak berantakan. Yang terakhir, dapat menyimpan rahasia. Dalam hal ini, personil yang baik dan bertanggung jawab adalah personil yang dapat menjaga dan menyimpan rahasia suatu perusahaan. Sekian dulu penjelasan mengenai menyusun persyaratan personil administrasi. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.